Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video penjelasan program coding kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Alpro. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Izinkan saya Muhammad Gajah Gifari Putra Atmaja dengan NIM 11. Saya Muhammad Farid Basri dengan NIM 35. Saya Fiona Istabema dengan NIM 29. Saya Rasidan Abdul Rizullah NIM 28. Saya Jalan Adika Rahman dengan NIM 34. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang program sederhana yang kami buat, yaitu absensi siswa. Di mana di program ini kami memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah login, yang kedua adalah registrasi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video pembahasan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang variabel. Apa itu variabel dalam pemrograman? Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Jadi variabel ini untuk menyimpan nilai data. Ini adalah variabel dan ini adalah nilai datanya. Variabel itu biasanya dipisahkan dengan tanda sama dengan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data. Tipe data yang kami gunakan dalam pemrograman. Oke, untuk variabel siswa ya, tipe data yang kami gunakan adalah tuple. Tuple itu apa? Tuple adalah jenis data koleksi yang tidak dapat dirubah. Jadi tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi atau dihapus. Jadi jika sudah terisi seperti ini, maka sudah tidak bisa dirubah lagi. Selanjutnya itu adalah variabel kelas. Tipe data yang digunakan dalam variabel kelas ini adalah dictionary. Dictionary itu apa? Dictionary adalah tipe data koleksi seperti list, tetapi yang membedakannya adalah dari tuple itu dia bisa dirubah. Dictionary juga berisi atau menyimpan tipe data yang berisi kunci dan nilai. Jadi ada key and value-nya. Jadi siswa dalam kurung siku 0 ini adalah kuncinya. Dan 25A ini adalah nilainya atau value. Selanjutnya adalah variabel tambah dan tambahan. Keduanya ini sama-sama menggunakan tipe data list. List itu apa? List ini sama seperti tuple dan juga dictionary, yaitu adalah tipe data koleksi, yaitu tipe data yang berisi lebih dari satu data. Tapi apa yang membedakannya ini sama dictionary? Kalau dictionary tadi adalah key and value-nya. Kalau list ini tidak perlu seperti itu. Jadi dia juga bisa dapat dirubah. Jadi beda dengan tuple. Dia dapat dirubah, bisa ditambah, bisa dikurangi. Itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu while dan bagaimana kami menggunakan while di dalam program kami. Nah, untuk while sendiri itu adalah perulangan teman-teman atau looping. Jadi, selama kondisi while ini adalah true, yaitu yang ini, maka programnya akan terus berulang. Nah, yang berulang itu apa sih? Nah, yang berulang itu adalah 3 baris ini. Jadi 3 baris ini akan terus keluar sebagai outputnya jika kondisi ini true. Nah, untuk kondisi lain adalah false, yaitu di sini jika absen di dalam siswa ini adalah kondisi false. Jika absen di dalam siswa maka akan menjalankan output yang ini, dalam artian ini adalah false-nya. Jadi ini perulangannya itu akan berhenti teman-teman, tidak berulang lagi di sini. Secara gampangnya itu programnya itu berlanjut dari atas sini akan berlanjut ke bawah sini, tidak hanya stuck di sini. Nah, kami menggunakan while tidak hanya di sini, kami menggunakan while juga di bawah sini teman-teman. Ini mirip-mirip kayak yang di atas tadi. Jadi selama kondisinya itu true, yaitu yang di sini, maka dia akan mengeluarkan output yang di sini. Nah, itu 2 baris ini. Nah, kondisi itu false-nya adalah yang di bawah sini. Jika absen in siswa or absen in tambahan, maka outputnya adalah yang di bawah ini. Itu teman-teman. Nah, di sini juga ada while juga. Itu sama aja sih kayak yang sebelumnya saya jelaskan.
kondisinya selama kondisi while ini adalah true, yaitu tanya underscore kelas not in siswa dalam kurung siklus siswa, maka outputnya adalah ini dua baris ini. Nah, jika kondisinya itu false, yaitu tanya kelas in siswa atau di dalam siswa, maka outputnya adalah yang di bawah ini teman-teman. Nah gitu, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu while dan bagaimana kami menggunakan while di dalam program kami teman-teman. Untuk selanjutnya kami akan membahas tentang apa itu if, elif, dan else yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, jadi di sini saya akan membahas fungsi if dan else, di mana if adalah kondisi pertama. Fungsinya adalah untuk memeriksa suatu kondisi, dan else di sini adalah kondisi terakhir digunakan saat if dan elif bernilai false atau salah. Langsung saja kita ke line 20. Di sini ada contohnya if absent in siswa. Di sini gunanya untuk mengecek apakah nama yang dimasukkan pengguna termasuk dalam daftar mahasiswa yang terdaftar sebelum lanjut ke proses absen. Lanjut ke line 21, tanya kelas dengan input masukkan kelas Anda. Di sini program meminta user untuk mengetikkan kelas Anda, kelas yang sesuai. Lanjut lagi ke line 23. Di sini adalah if kedua, program melakukan pengecekan apakah kelas yang dimasukkan tanya kelas di sini apakah ada dalam di daftar kelas yang dimiliki nama tersebut. Kelas di sini adalah dictionary, kamus yang berisi pasangan nama siswa dan daftar kelasnya. Lanjut, di sini ada kelas get absent, digunakan untuk mengambil daftar kelas berdasarkan nama siswa yang diinput. Jika tanya kelas ditemukan di daftar tersebut, kondisi true. Nah, lanjut lagi ke line 24. Line 24 ini program menampilkan pesan bahwa nama dan kelas jika kondisi benar, maka program menampilkan pesan bahwa nama dan kelas tersebut sudah melakukan absen. Nah, yang terakhir di sini adalah else. Di line 26, jika kondisi if tidak terpenuhi atau kelas tidak cocok, maka program memberitahu pengguna bahwa kelas yang dimasukkan salah dan perlu dicoba lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan yang dilanjutkan oleh Aik Fadil tadi, yang if else. Saya akan menjelaskan itu elif. Elif itu seperti pengkondisian lain di suatu if. Jika kita di sini if-nya, misalkan if-nya itu benar, maka kita ingin mengkondisikan itu benar salah, kita harus menulis pakai elif. Nah, jika kita mengkondisikan kita absen in tambah mungkin absen. Nah, absen kita akan itu dengan input masukkan nama absen kan. Jika kita ingin menambah sesuatu mahasiswa, maka kita akan menulis variabel baru di sini siswa. Nah, untuk menginputkan nama untuk menambahkan satu nama mahasiswa. Gunanya append di sini untuk bisa menambah nama mahasiswa tadi. Jika sudah menambah nama di sini kita akan dibawa ke inputan masukkan kelas Anda. Di sini kita akan menambahkan kelas untuk nama mahasiswa yang seperti ini untuk list. Itu jika proses sudah selesai, maka dia akan mengeluarkan output ini adalah daftar yang telah diperbarui begitu. Habis itu, nah di sini untuk kelas. Habis itu di sini selanjutnya kita akan habis dari proses ini, nah sudah menambahkan siswa, kita akan disuruh mengabsen ulang kembali, yaitu absen. Misalkan kita mengabsenkan nama baru untuk mahasiswa tadi. Jika misalkan di sini where jika misalkan bagian if tadi itu ada yang salah dengan penginputan namanya, maka dia akan mengeprint ini. Nah, F nama tidak terdaftar sebagai mahasiswa pendikor. Jika salah dia akan absen lagi. Absen input masukkan nama untuk absen kembali. Habis itu kita masuk ke if yang ini. Kita akan disuruh absen siswa
nanti absen ada berada siswa atau absen berada tambahan. Di mana di sini kita menyatakan variabel tanya kelas dan menyebut masukkan kelas Anda. Nah, jika ada kelas yang tidak sesuai dengan variabel yang list yang di atas tadi, maka dia akan misalkan tanya kelas not in kelas siswa, maka dia akan print kelas Anda salah, silakan input lagi. Dan variabel ini akan kembali untuk memasukkan kelas Anda. Jika tadi semua proses tadi sudah bernilai benar sesuai dengan nama yang ada di list, kelas yang ada di list, maka dia akan print yang ifing ini, print trim F function ini untuk bisa menyalakan yang absen yang ini. Terima kasih, absen dari kelas dan kelas sudah absen. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang output yang ada di program yang sudah kami buat. Pertama, dia bakal munculkan nama untuk absen. Jadi tinggal kita ketik saja nama yang tersedia di sini. Misal Calandra, masukkan kelas Anda. Nah, kalau semisal namanya ada di sini, dia akan memunculkan output untuk menanyakan kelas kita. Kita tulis saja yang benar. Calandra di sini terdaftar nama kelas A ya. Jadi kita ketik 25A. Nah, kalau semisal keduanya benar, dia akan memunculkan output terima kasih Calandra dari kelas 25A sudah melakukan absen. Oke. Nah, kita coba lagi nih, semisal fitur registernya. Masukkan nama, kan di sini namanya yang terdaftar cuma 5. Semisal kita tambahkan nama baru deh, Andra. Nah, kan tidak terdaftar. Jadi tinggal kita ketik tambah. Nah, kalau kita ketik tambah, dia akan memunculkan masukkan nama untuk menambah data. Jadi tinggal kita ketik saja nama sembarang yang ingin kalian tambahkan. Misal tadi saya ingin menambahkan nama Andra. Terus kita kasih 25B misal. Nah, ini adalah output ketika kita sudah menambah semuanya. Di sini terlihat kalau Andra dari kelas 25B sudah terdaftar ya di dictionary-nya. Tinggal kita absen lagi dengan nama Andra. Terus kelas 25B. Nih, oke. Sudah masuk ya. Terima kasih Andra dari kelas 25B sudah melakukan absen. Bagaimana kalau semisal kelasnya salah? Nih, tadi Calandra itu dari kelas 25A ya. Oke, kalau misalnya kita masukkan input kelas 25B, dia akan menampilkan output kelas Anda salah, silahkan coba lagi. Oke, dan juga ada satu input lagi yang mana kalau semisal kita ingin menambahkan nama, nah kelasnya ini oke, misalkan misal kita masukkan input 25A, dia akan menampilkan output kelas Anda salah, silakan input lagi. Jadi dia akan itu terus sampai kita menginput kelas yang benar. Nah, teman-teman, dan itu sedikit pembahasan dari program yang kedua, di mana program yang telah kami buat tadi telah memenuhi penugasan yang diberikan oleh para PI. Maka dari itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.